kan kalian tidak memuji, kalian tidak bersolawat, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sebab kemuliaan Nabi tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap. Sekalipun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, dilakukan, digunakan untuk melukis kemuliaan dan keagungan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan dan menggambarkan kemuliaan, kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin muliha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan puji-pujianku, dengan syairku, tidak. Aku tidak memuji Nabi Muhammad, aku tidak memuji Rasulullah dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kalian menjadi mulia dan dimuliakan oleh hamba-hamba yang mulia. Kenapa? Karena dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah. Kenapa? Karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, pulang dari majelis, bawa ilmunya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa waraknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, bawa zuhudnya Nabi, bawa qanaahnya Nabi, bawa amar ma'rufnya Nabi, bawa nahi mungkarnya Nabi, bawa jihadnya Nabi, bawa keberaniannya Nabi Muhammad SAW. Bawa itu semua, jadikan beliau sebagai uswahmu, sebagai ketuamu, sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tidak ada teladan, tidak ada pedoman yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat saya yang terakhir khususnya kepada para pemuda-pemudi Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam, bangkitlah engkau. Sekarang bukan saatnya bagi engkau untuk bermain-main. Sekarang bukan saatnya bagi engkau untuk nongkrong-nongkrong. Sekarang bukan saatnya bagi engkau untuk bermain-main motor. Bukan. Sekarang saatnya bagi engkau bangkit untuk agama, bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Negara memanggilmu, Indonesia memanggilmu, Indonesia dan negara Kesatuan Republik Indonesia memanggilmu, bangsa memanggilmu, rakyat memanggilmu. Untuk apa? Untuk membela Indonesia kita daripada pengkhianat-pengkhianat bangsa, untuk membela Indonesia kita daripada pemerintah-pemerintah yang zalim kepada rakyat, daripada mereka para pemerintah-pemerintah yang hidup tenang di saat rakyat susah kelaparan, mereka yang hidup senang di saat rakyatnya susah, mereka yang hidup enak di saat rakyatnya mati kelaparan. Wahai para pemuda, Indonesia memanggil kalian, merah putih memanggil kalian, Garuda memanggil kalian, agama memanggil kalian untuk kalian membela agamanya, membela para ulama-ulamanya, membela para habaib-habaibnya. Maka wahai para pemuda-pemudi Islam, bangkitlah engkau untuk engkau punya agama, untuk engkau punya negara, untuk engkau punya Indonesia. Bangkitlah engkau, jangan pernah engkau tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran. Sampaikan kepada mereka, para pengkhianat bangsa, hei kalian para pengkhianat bangsa, hei kalian para pejabat-pejabat dan aparat-aparat zalim, hei kalian yang mengkhianati rakyat, hei kalian yang sudah berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi nyatanya rakyat tidak sejahtera, rakyat tidak makmur. Yang makmur adalah asing, yang makmur barat, yang makmur orang lain, bukan masyarakat dan bukan rakyat Indonesia. Hei kalian, dengarkan suara kami, suara Indonesia, suara rakyat, suara bangsa. Kami pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri. Kami santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semuanya, siap hancur di Indonesia? Siap binasa di Indonesia? Siap lawan para koruptor
aparat ke barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, tidak ada kata kapok bagi saya, tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata capek bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata lelah bagi Bahar bin Smith. Mungkin ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib yang lain mungkin masuk penjara, keok, keluar ceramahnya lembut, atau dia mungkin nggak ceramah lagi, udah kapok. Saya berkali-kali masuk penjara, saudara-saudara. Tahun 2020 saya baru bebas. Anak saya masih umur 6 bulan. Saya tidak peduli dengan istri saya. Saya tidak peduli dengan saya punya keluarga. Anak saya masih umur 6 bulan waktu itu. Saya baru bebas 2020, baru bebas 2 hari. Musim corona, saya ceramah. Saya berani ambil risiko itu. Saya tahu ini kalau saya ceramah ini pasti saya bakal ditangkap, pasti saya bakal dipenjara. Apa isi ceramah saya? Jokowi, kau matiin rakyat pelan-pelan. Rakyat kau kurung dalam rumah di masa corona, tidak kau beri makan, tidak kau beri uang, tidak kau beri pesangon. Jokowi, di musim corona, mal-mal punya asing buka, warung-warung kecil punya pribumi kau tutup, kau suruh tutup. Berapa banyak pengangguran, tetapi tenaga kerja kau kirim dari asing. Saya tanya, siapa dalam ceramah saya yang saya bela? Diri saya, keluarga saya, murid saya, atau rakyat? Rakyat. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Sampai saya harus 2 hari bebas masuk dalam penjara. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Apakah pernah saya pilih rakyat yang mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu? Siapapun rakyatnya, pernahkah saya memilih hanya orang yang berkulit putih atau berkulit hitam saja, atau berkulit kuning atau berkulit coklat? Pernahkah saya memilih-milih? Siapapun rakyatnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama rakyat Indonesia masih ditindas, selama rakyat Indonesia masih susah, masih kelaparan, masih menderita, masih banyak dibohongi, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran, saudara-saudara. 2 hari saya bebas. Saya ditangkap dan ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol pakai rantai, kaki saya diborgol pakai rantai, kaki saya dirantai, dari rantai kaki nyambung ke rantai perut, dari rantai perut nyambung borgol yang di tangan. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, apakah saya mantan narkoba? Apakah saya pembunuh biadab seperti Sambo? Apakah saya pembunuh biadab seperti Sambo? Apakah saya pernah merugikan rakyat? Apakah saya pernah maling uang rakyat? Apakah saya koruptor? Saya diperlakukan seperti itu, saudara-saudara. Tiba-tiba ada satu kiai, bukan kiai, ada satu sipir, dia ini ngaji sama kiai. Karena di sawah di Nusa Kambangan itu Jawa Tengah, dia orang NU. Dia ada cinta sama Habib. Dia bilang, Habib, mohon maaf, saya takut kualat. Cuma bagaimana namanya, udah tugas saya. Oh udah nggak apa-apa, saya akan borgol. Dia borgol. Perut, kaki. Saya tanya kepada dia, kamu cinta Habib? Cinta. Oh. Kamu tahu Habaib itu siapa? Yang saya tahu Habaib itu cuma dzurriyyahnya Rasul. Kamu sholat? Iya sholat. Waktu kamu sholat, kamu baca sholawat. Baca deh. Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Coba baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kamu tahu siapa Ali Muhammad dalam sholawat itu? Nggak tahu. Ali Muhammad dalam sholawat itu adalah orang yang kau borgol, yang dalam tubuhnya mengalir darah suci Nabi Muhammad yang saat ini berada di depan.
Langsung dia nangis, saudara-saudara. Langsung dia pergi. Semenjak itu dia nggak mau lagi ketemu saya, nggak tega dia ngeliat saya. Itu 2 hari saya baru bebas. Udah 1,5 tahun ditahan. Saya bebas lagi 2021 akhir. Belum nyampe 1 bulan saya ditahan karena ceramah saya di Bandung. Karena saya membela 6 nyawa yang hilang, 6 nyawa yang dibantai, 6 laskar. Apakah saya masuk ke urusan saya pribadi? 6 laskar itu apakah rakyat bukan? Rakyat bukan? Terus saya masuk penjara karena apa? Karena siapa? Saya diborong karena siapa? Karena siapa? Yang saya bela umat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Pertanyaannya, kemana kalian ketika saya di penjara? Kemana kalian ketika saya disidang? Kalian bikin saya seperti jamban. Kalian butuh. Jamban kan orang, jamban itu kan kalau saat butuh baru dia datang, baru dia masuk kamar mandi. Kemana kalian di saat saya sidang? Pernah kalian datang? Pernah kalian tengok saya walaupun sehari? Saya datang jauh-jauh kemari demi menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Pernah? Apa yang telah kalian lakukan? Jadi jangan pernah kalian mau ngomong masalah cinta, bohong, munafik, dusta semuanya. Oleh karena saya sampaikan bahwa disebutnya akan pernah kapok. Apalagi kalau sampai memang benar ada yang tekan-tekan, semakin ditekan saya akan semakin datang kepada acara. Kalau benar ini acara ditekan. Sebab banyak juga panitia yang suka bohong, biar Habib Bahar hadir, mereka bohong, kita ditekan begini-begini, karena mereka tahu, wah Habib Bahar orangnya nggak bisa ditantangin. Kalau ditantang dibilang ditekan pasti hadir. Ada juga begitu. Nah kalau ini nggak tahu benar apa enggaknya. Oleh karena saya sampaikan, saya Bahar resmi tidak pernah kapok. Lau kata tani irban. Saudara-saudara, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat hidup mereka para pengkhianat bangsa tidak tenang. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat tidur mereka tidak nyenyak dan tidak menyenangkan. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat mereka mengingat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudara, saya sampaikan kepada mereka, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memenjarakan kedua mata saya, tangan saya, bisa memenjarakan kedua mata saya daripada melihat apa yang ada di luar penjara. Kalian bisa memenjarakan tangan saya, memborgol tangan saya, kaki saya, jasad saya bisa kalian penjarakan, raga saya bisa kalian penjarakan, badan saya bisa kalian penjarakan. Tapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang selama ini saya gaungkan dan saya sampaikan kepada seluruh rakyat dan umat Islam Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan kalian penjarakan sampai datangnya akhir zaman, saudara-saudara. Lau kata-tani irban, andaikan kepada badan saya, jasad saya dipotong-potong menjadi bagian-bagian, beberapa bagian, dicincang-cincang badan saya, dipotong-potong jasad saya, agar saya berhenti menyuarakan kebenaran, agar saya berhenti menggaungkan kebenaran. Demi Allah, semakin dicincang-cincang badan saya, semakin dipotong-potong badan saya tidak akan semakin berhenti, saya tidak akan bungkam, saya tidak akan diam. Justru semakin dicincang badan saya, semakin dipotong-potong badan saya Bahar Bismit bersumpah akan semakin menyuarakan dan menggaungkan kebenaran, saudara-saudara. Saya tanya, semua hadir di sini siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Siap bela rakyat? Siap bela bangsa? Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI merah putih harga mati, Indonesia harga mati, Pancasila harga mati, betul?